جعله أعظم نعمة للناس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك حق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون وخاب من كفر وجاهد بآية الله. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Saat ini kita masih diberikan oleh Allah nikmatnya, terutama sekali nikmat iman dan Islam, yang itu merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia. Kita hadir pada hari ini untuk salat Jumat berjamaah, memenuhi salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Kita berharap tentunya hari-hari kita, salat 5 waktu kita dapat kita tunaikan secara berjamaah. Karena saat ini masih pemandangan langka, suasana salat berjamaah 5 waktu sama dengan suasana salat Jumat. Tentu itu merupakan sebuah identitas umat Islam yang paling utama ketika masjid dipenuhi dengan jamaah untuk melaksanakan salat 5 waktu. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari Allah, hidayah dari Allah, agar senantiasa istiqamah dapat melaksanakan salat 5 waktu dengan cara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita telah pada hari akhir nanti, hari di mana tidak ada tempat kita meminta pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir Allah berikan kepada satu manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini khatib mengingatkan diri pribadi serta para hadirin jamaah yang hadir untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh tidak ada yang paling berharga, tidak ada yang paling utama bagi orang-orang yang sudah mendahului kita saat ini kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, tema khutbah siang hari ini, nikmat terbesar bagi manusia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inna min na'imid dunya yakfika al-islam ni'matan, wa inna min asy-syughli yakfika at-ta'atu shughlan, wa inna min al-'ibrati yakfika al-mautu 'ibratan." Perkataan Ali bin Abi Thalib ini termaktub di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bandani rahimahullah, yang artinya
sesungguhnya dari sekian banyak nikmat dunia, dari sekian banyak nikmat Allah berikan kepada umat manusia, maka cukuplah sesungguhnya nikmat itu adalah Islam. Dan sesungguhnya dari sekian banyak kesibukan dunia, maka cukuplah bagimu sibuk dalam berbuat ketaatan. Dan sesungguhnya dari sekian banyak pelajaran dalam kehidupan manusia, maka cukuplah kematian sebagai pelajaran bagimu. Kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sesungguhnya nikmat yang terbesar, anugerah terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia adalah Islam. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita telah menjadi seorang muslim dengan mengatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa Islam menjadi nikmat terbesar bagi kita semua? Yang pertama, Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Surah Al-Maidah ayat 3. Yang artinya pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Kaum muslimin rahimahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengapa kita patut bersyukur kita mendapatkan nikmat Allah yang terbesar ini sebagai seorang muslim? Karena ada di antara manusia yang Allah belum kehendaki, Allah tidak kehendaki untuk menjadi seorang muslim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuridillah an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alu Allahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Yang artinya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan hidayah, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima ajaran Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran surat Al-An'am ayat 125. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengapa kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa diajarkan, bahkan sangat dianjurkan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillahi ala nikmatil iman wal Islam. Karena yang ketiga, seorang muslim adalah orang yang beruntung, yang tidak akan merugi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan wa la yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya,
dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan yang kedua dari Ali bin Abi Thalib, maka cukuplah bagimu sibuk dalam berbuat ketaatan. Kalimat ini artinya agar kita senantiasa menghiasi kehidupan kita sehari-hari dengan nilai-nilai ketaatan. Aktivitas kita, perbuatan kita, ucapan kita dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan penciptaan manusia yang sesungguhnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah, kata Allah, Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Surat Al-Zariyat ayat 50. Oleh karena itu para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita agar menjadikan kehidupan kita ini, umur kita yang masih ada ini, dihiasi dengan nilai-nilai kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa yang cukup panjang, tapi di antara intinya Rasulullah mengajarkan, waj'alil hayat ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidupku ini, pertambahan umurku setiap hari ini, ziyadatan li fi kulli khair, sebagai tambahan kebaikan bagi diriku sepanjang hayatku. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan setiap aktivitas kita yang senantiasa kita awali dengan kalimat basmalah, maka ia akan bernilai ketaatan. Aktivitas yang biasa saja, tapi ketika diawali dengan niat yang baik, dengan ucapan basmalah, maka senantiasa ia akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan rumah kita untuk mencari nafkah, bekerja, mencari rezeki, kita awali dengan kalimat Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, maka sungguh yang kita lakukan adalah sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang maka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Ali bin Abi Thalib mengatakan, cukuplah sebuah kematian sebagai pelajaran bagi kita. Karena sungguh dengan mengingat kematian, maka manusia tidak akan terlena dalam kehidupan dunianya. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah sebuah kesenangan sendah gurau yang dapat menipu manusia dari tujuan hidup asli. Dengan mengingat kematian, maka Allah Subhanahu wa taala bahkan akan memuliakan manusia. Imam Al-Qurtubi menyebutkan orang yang senantiasa mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 perkara. Yang pertama, ia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan karuniakan hati yang qanaah bagi dirinya, hati yang puas dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tumbuh rasa tamak dan rakus untuk kehidupan dunia. Yang ketiga, orang yang senantiasa mengingat kematian, maka akan bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, orang yang senantiasa lalai dan tidak menjadikan sebuah kematian sebagai pelajaran, maka pertama sebaliknya ia akan menunda-nunda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tidak redha dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan yang ketiga, orang yang tidak menjadikan kematian sebagai pelajaran,
ia pasti akan bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, memohonlah kita semua kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan taufik, bimbingan, petunjuk dari Allah, agar kita istiqamah di dalam ajaran Islam yang insya Allah menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus